your love when things start slowing down. I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wafik Nur Aziza. Saya merupakan salah satu mahasiswi di Universitas Laki Dende, di mana pada saat ini saya akan menjelaskan materi tentang proses pertanian, khususnya pada proses penanaman padi. Di mana tugas ini diberikan oleh dosen saya, yakni Bapak Muhammad Fadli SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah English for Agriculture. Seperti yang kita ketahui bahwasanya pertanian merupakan sektor esensial yang berperan penting dalam memenuhi kebutuhan pangan dan juga perekonomian masyarakat. Nah, oleh karena itu dalam upaya untuk mencapai hasil yang optimal, tentu saja kita harus melakukan semua tahapan-tahapannya secara efektif dan efisien untuk memperoleh hasil yang maksimal. Tahapannya dimulai dari seleksi tanaman padi, kemudian persiapan lahan, seleksi benih, persiapan tanah, melakukan penaburan atau penanaman benih, kemudian irigasi, pemupukan, penggunaan pestisida, pemanenan, hingga tahapan yang terakhir yakni melakukan pengelolaan hasil panen. Langsung saja mari kita bahas tahapan yang pertama, yakni tahapan seleksi tanaman padi. Nah, tahapan ini merupakan tahapan yang paling pertama sebelum melakukan penanaman padi, di mana kita harus memilih varietas atau jenis yang sesuai dengan kondisi iklim, lahan, dan juga kebutuhan pasar. Varietas tersebut seperti padi sawah, padi gogo, padi rawa, padi aromatik, organik, dan juga hibrida. Nah, kalau untuk jenis padi sawah itu seperti IR64, Ciherang, Mekongga, dan Inpari. Nah, untuk tipe Inparinya itu Inpari 32 dan 42 ya. Nah, kemudian karena varietas ini tuh tahan terhadap hama dan juga penyakit tertentu, kemudian memiliki produktivitas yang tinggi dan cocok ditanam di sawah irigasi. Nah, kemudian untuk varietas yang kedua yakni varietas padi gogo. Nah, untuk jenisnya itu ada Situbagendit, Towuti, dan Limboto, di mana jenis-jenis ini tahan terhadap kondisi kekeringan dan cocok ditanam di lahan dengan sistem tada hujan. Kemudian ada varietas padi organik, jenisnya itu seperti padi mentik wangi, pandan wangi, dan juga sintanur, di mana varietas ini cocok untuk sistem pertanian organik tanpa menggunakan bahan kimia dan juga pestisida. Setelah itu ada varietas padi aromatik. Nah, jenisnya itu seperti Raja Lele, pandan wangi, dan juga mentik susu. Karena varietas ini memiliki aroma yang khas, disukai oleh pasar, dan tetapi biasanya memiliki produktivitas yang lebih rendah. Dan yang terakhir ada varietas padi hibrida, jenisnya itu seperti Hipa Jatim 1, Hipa 19, di mana varietas ini memiliki produktivitas yang tinggi tetapi juga memerlukan perawatan yang intensif. Dan sekarang kita telah memasuki tahapan yang kedua, yakni tahapan persiapan lahan, di mana persiapan lahan dilakukan untuk menciptakan kondisi yang optimal bagi pertumbuhan padi. Terdapat beberapa langkah dalam melakukan persiapan lahan. Di antaranya yaitu melakukan pembersihan lahan. Di sini kita harus membersihkan lahan dari sisa tanaman, gulma, batu, dan juga hal lainnya yang dapat menghalangi pertumbuhan padi. Kemudian kita melakukan pembajakan atau pengolahan tanah. Di sini kita menggemburkan tanah yang memungkinkan akar akan tumbuh dengan baik. Kemudian langkah yang ketiga adalah melakukan perataan tanah. Di sini tanah diratakan agar menghindari genangan air yang dapat mempengaruhi pertumbuhan padi. Kemudian, sekarang kita telah sampai pada tahapan yang ketiga, yakni tahapan seleksi benih. Pemilihan benih yang berkualitas sangat penting untuk memastikan padi tumbuh dengan baik. Langkah-langkahnya yaitu memilih benih unggul, karena benih yang unggul akan tahan terhadap penyakit dan juga hama-hama tertentu dan memiliki produktivitas hasil panen yang tinggi. Kemudian melakukan daya uji perkecambahan dengan cara merendamnya. Benih yang unggul akan tenggelam, sedangkan benih yang kurang unggul akan mengambang. Kemudian melakukan perendaman. Nah, sebelum ditanam,
kita akan merendam padi selama 24 jam, kemudian diperam selama beberapa hari untuk mempercepat proses perkecambahan sebelum ditanam di lahan persawahan. Tahapan yang keempat, persiapan tanah. Persiapan tanah ini dilakukan untuk memastikan tanah memiliki nutrisi dan unsur struktur yang mendukung untuk pertumbuhan padi. Nah, langkah-langkahnya yakni melakukan pembajakan atau pengolahan tanah, kemudian melakukan perataan tanah, setelah itu melakukan pemupukan, di mana di pemupukan ini diberikan pupuk kompos atau organik untuk memperkaya nutrisi dalam tanah. Lanjut pada tahapan yang kelima, yaitu penaburan atau penanaman benih. Penaburan atau penanaman benih dilakukan untuk memastikan bahwa benih tersebar secara merata di seluruh lahan. Dan terdapat beberapa metode dalam melakukan penaburan atau penanaman benih, di antaranya seperti melakukan penyiaran di seluruh lahan, penanaman dengan metode bor atau penaburan garis, kemudian penanaman dengan tanda silang, transplantasi, penanaman vegetatif pada lahan yang telah ditata, kemudian penanaman langsung di belakang bajak. Selanjutnya, kita telah sampai pada tahapan yang keenam, yakni pengaturan irigasi, di mana pengaturan irigasi merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan penanaman padi, karena padi membutuhkan pasokan air yang mencukupi untuk mendukung pertumbuhannya. Terdapat beberapa fase dalam peraturan irigasi, di antaranya yaitu pengairan awal, di mana hal ini dilakukan pada hari ke-0 hingga hari ke-7, di mana air dipertahankan dalam kedalaman 2 hingga 5 cm untuk menjaga kelembapannya tanpa membuatnya terlalu becek. Kemudian, fase irigasi berkelanjutan, di mana hal ini dilakukan pada hari ke-8 hingga hari ke-60 atau selama fase vegetatif dan generatif awal, di mana fase vegetatif pada hari ke-8 hingga hari ke-60 air dipertahankan dalam kedalaman 2 hingga 5 cm. Kemudian untuk fase generatif awal dilakukan pada hari ke-40 hingga hari ke-60, di mana air dipertahankan dalam kedalaman 5 hingga 10 cm, karena pada fase ini padi membutuhkan pasokan air yang cukup untuk melakukan pembuliran. Kemudian fase yang selanjutnya yakni pengeringan sementara, di mana hal ini terjadi pada hari ke-60 hingga pemanenan atau fase pematangan bulir. Hal ini lahan dikeringkan tetapi tidak sampai retak untuk memastikan pematangan bulir yang terjadi secara sempurna. Periode ini biasanya berlangsung hingga dari 7 hingga 10 hari. Baiklah, kita telah sampai pada tahapan pemberian pupuk, di mana pupuk diberikan untuk memenuhi unsur hara utama yang diperlukan oleh padi dalam pertumbuhannya. Terdapat beberapa pupuk yang dapat digunakan untuk pertumbuhan padi. Di antaranya yaitu pupuk anorganik atau pupuk kimia dan pupuk organik atau pupuk alami. Untuk pupuk organik merupakan pupuk yang dibuat secara kimiawi yang biasanya diproses oleh industri. Nah, untuk jenis-jenisnya itu ada urea, yang kandungan utamanya adalah nitrogen, kemudian ada pupuk SP36 yang kandungan utamanya adalah fosfor, kemudian ada pupuk KCl atau MOP yang kandungan utamanya adalah kalium. Kemudian ada pupuk ZA atau amonium sulfat yang kandungan utamanya terdiri dari nitrogen dan juga sulfur. Kemudian ada pupuk majemuk, yakni gabungan dari NPK, yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium. Kemudian ada pupuk mikro yang kandungan utamanya terdiri dari zinc dan juga magnesium. Kemudian untuk pupuk organik, yakni pupuk alami yang terbuat dari kotoran hewan, sisa tanaman, dan limbah lainnya. Contohnya untuk jenisnya yaitu seperti pupuk kompos, kotoran hewan, pupuk hijau, dan pupuk hayati.
Selanjutnya kita telah sampai pada tahapan penggunaan pestisida, di mana pestisida digunakan untuk menanggulangi hama dan penyakit yang dapat menurunkan hasil panen. Pestisida diklasifikasikan menjadi berbagai jenis, yaitu herbisida, racun untuk rumput, insektisida, racun untuk serangga, fungisida, racun untuk jamur, rodentisida, racun untuk tikus, dan nematisida untuk cacing mikroskopis. Untuk herbisida atau racun rumput, kita bisa menggunakan Gramaxon atau Roundup untuk menanggulangi rumput babadotan dan juga rumput jampang. Kemudian untuk insektisida atau racun serangga, kita bisa menggunakan Furadan, Legen, dan juga Loyan untuk mengatasi hama seperti wereng batang dan juga penggerek batang padi. Dan untuk fungisida atau jamur, kita bisa menggunakan Amistartop, Ditan, dan Antrakol. Contoh penyakit sasarannya adalah blast dan hawar daun padi. Kemudian untuk rodentisida atau racun tikus, kita bisa menggunakan gula-gula tikus, Pospit, dan juga Noplet. Hama sasarannya yaitu tikus sawah. Kemudian untuk nematisida atau untuk cacing mikroskopis, kita bisa menggunakan Furadan. Nah, penyakit sasarannya itu busuk akar daun. Untuk prinsip penggunaan pestisida, kita harus menganalisis hama dan penyakit yang menyerang tanaman, kemudian kita harus menggunakannya sesuai dosis dan kita harus merotasikan penggunaan pestisida tersebut dengan dosis yang berbeda. Kemudian kita telah sampai pada proses pemanenan, di mana pemanenan memiliki dua cara yang berbeda, yakni pemanenan dengan tradisional dan juga modern, di mana pemanenan tradisional merupakan pemanenan yang dilakukan secara manual oleh para tenaga kerja, sehingga proses ini memerlukan waktu yang lebih lama. Tetapi biasanya hal ini masih dilakukan di beberapa lahan yang kecil. Nah, kemudian kalau untuk pemanenan modern, kita bisa menggunakan mesin doser padi, di mana hal ini menjadi lebih efisien dan lebih cepat dan memiliki hasil yang lebih baik. Kemudian kita telah sampai pada tahapan pengelolaan hasil panen, di mana setelah padi dipanen, padi dapat dikelola sesuai dengan kebutuhan dan tujuan dari petani tersebut. Misalnya seperti penjualan langsung, yakni dijual gabahnya atau berasnya. Kemudian bisa disimpan untuk cadangan seperti cadangan benih atau cadangan pangan. Kemudian bisa untuk penggunaan pribadi, yakni dikonsumsi untuk keluarga petani tersebut. Kemudian bisa dijual ke program pemerintah seperti pabrik Bulog, yakni pabrik urusan logistik di Indonesia. Kemudian bisa diproses lebih lanjut seperti menjadi produk olahan, yakni contohnya seperti tepung beras. Kemudian bisa diekspor dan kemudian bisa ditukar atau dibarter. Setelah itu bisa dibagikan atau disumbangkan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan dari petani tersebut. Kita ketahui keberhasilan dalam setiap tahapan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi iklim dan kualitas tanah, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, penting bagi petani untuk memahami dan mengelola semua faktor yang mempengaruhi proses penanaman padi tersebut. Baiklah, sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.